Ini teman-teman, setelah ini nanti kita hanya melakukan ditutup seperti ini. Nah, kayak gini ya. Ini kita potong. Gandeng kita ambil satu. Cit. Wih, cus. Wih, gede itu. Cus. Wih. Ini. Udah ini dua, ini tak potong satu ini. Cus. Kita ambil. Wis. Belentot kayak gini loh. Ini bukan menolak rezeki teman-teman, tapi orang itu tidak boleh serakah. Kalau kita serakah, akhirnya buah itu ya. Satu kayaknya masih lemes. Usia kita tidak muda terus, tenaga kita tidak kuat terus. Mari kita tanam bibit buah-buahan mulai dari sekarang untuk pensiunan kita nanti dari tua. Ayo kita majukan pertanian Indonesia. Bertani juga menyenangkan dan bisa buat hiburan. Selamat pagi, salam pertanian. Mudah-mudahan teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi dengan channel Agus Widodo, petani dan penjual bibit durian, penjual madu bunga randu dan penjual gunting pruning Tanomer Kesalpati Jawa Tengah. Ya, kemarin saya kan melakukan penyemprotan perawatan bunga durian ya, durian bawor yang berbunga itu ada dua ya tempo hari itu. Sudah kita rawat, sudah kita upload cara perawatan bunganya. Salah satunya yaitu saat muncul bunga lakukan penyiraman 2 atau 3 hari sekali ya, rutin, supaya bunga tidak mudah rontok. Tapi selain penyiraman kita juga melakukan penyemprotan seperti kemarin. Obat-obatnya sudah saya kasih lihat semua, dan ini kita lihat perkembangannya dulu ya teman-teman. Ini kita lihat perkembangannya. Durian sudah berbentuk pentil seperti ini. Sudah ada seleksi alam dan juga saya seleksi kayak gini teman-teman. Ini bekasnya 2, kita potong 1. Itu harusnya kita potong 1. Cuma cabangnya rantingnya lumayan besar, nanti kita lihat dulu perkembangannya. Terus ini juga sebelahnya udah kita potongin, tapi masih lumayan banyak teman-teman. Nah, masih lumayan banyak. Dan kalau buah segenggam kayak gini, segenggam ya, itu kita akan melakukan pemupukan teman-teman dengan pupuk subur kali. Nah, ini kalau buah sudah segenggam kita kasih pupuk subur kali ya teman-teman. Pupuk subur kali. Timbang tambah isi ciwi nanti untuk 2 pohon teman-teman. Ini subur kali, produknya Merauke teman-teman. Kita langsung pupuk. Ini yang utuh biar utuh dulu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37. Nah 37 kayak gini, ini nanti sisanya paling kita sisakan 20-an teman-teman, sekitar 20 25 lah kalau pohon segini ya. Jadi kalau dipaksakan juga kasihan pohonnya nanti, karena pohonnya ini loh tak video tak dari luar teman-teman. Pohonnya cuma segini dan itu masih tetap terubus ya, karena kemarin kita melakukan pemupukan itu dengan NPK grower yang ini ya. NPK grower itu N-nya tetap tinggi teman-teman, jadi N itu 15, terus P-nya 9, K-nya 20. Jadi masih pertumbuhannya masih bisa bagus teman-teman. Sebenarnya kalau pemupukan itu beda-beda teman. Ada yang hanya pakai NPK 16-16 saja. Nah nanti baru setelah berbunga atau berbuah itu dengan dirawat dengan pupuk-pupuk seperti KNO3, seperti subur kali kayak gitu teman-teman. Jadi setiap orang itu beda-beda. Yang penting kalau menurut saya, asal tanamannya itu tumbuh subur, daunnya normal, itu insya Allah saat musim bunga itu juga
bisa berbunga dan berbuah teman-teman. Dan sekali lagi, selain penyiraman bunga itu tadi saat berbunga muncul itu, selain disiram, selain dipupuk, itu kondisi tanaman harus dalam kondisi tanaman itu normal. Dilihat juga teman-teman daunnya itu gimana. Kalau daunnya cuma sedikit habis ambrol kok, habis stres kok berbunga, itu biasanya juga mudah rontok. Jadi ketahanan pohonnya juga pohon harus kondisi sehat dan kuat teman-teman. Jadi kalau sudah seperti ini kita melakukan pemupukan. Nah ini karena buahnya lumayan banyak ya, kita sebenarnya ini pemupukan itu antara 1 kilo sampai 2 kilo teman-teman. Nah, ini ya supaya nutrisi saat durian kita berbuah seperti ini tetap tercukupi teman-teman. Nah, ini ya, jadi kita melakukan perawatan seperti itu memang berdasarkan kebiasaan saja teman-teman. Jadi kebiasaan ya, kalau orang Jawa bilang itu ilmu titen. Ilmu titen itu apa yang pernah kita lakukan, yang sering terjadi itu apa, yang sudah terjadi itu bagaimana. Kalau memang kita melakukan perawatan terus hasilnya bagus ya kita pakai itu ya teman-teman. Jadi kayak perawatan bunga itu saya ilmu titen itu gini. Dulu ada orang bilang katanya kalau durian yang lagi berbunga itu tidak boleh disiram kan gitu. Saya juga pernah tanpa saya siram dan ternyata durian itu ambrol. Dan dulu memang kita tanpa pemupukan kayak gini enggak teman-teman, enggak ada pemupukan perawatan bunga buah itu ya, pokoknya kita biarkan aja dulu gitu loh. Itu memang beda. Nah, setelah kita tidak melakukan penyiraman sama sekali, ternyata di saat bunga itu mekar itu dia langsung banyak yang ambrol ya, karena apalagi bunga mekar itu biasanya ada turun hujan, gerimis atau hujan, itu langsung ambrol. Tapi kalau dari kecil ya, dari kecil udah muncul bunga, calon bunga itu mata ketam, langsung kita siram teman-teman, langsung kita siram rutin 3 hari sekali. Begitu bunga mekar ada hujan itu nggak begitu ambrol, karena mungkin dia tidak kaget lah istilahnya ya, karena udah kekeringan lah, tiba-tiba kena air kan langsung kaget ambrol dia gitu loh. Terus akhirnya itu saya pakai tanpa harus memakai pupuk untuk perawatan, tapi ternyata itu juga bagus. Tapi setelah itu ada temen harus dilakukan penyemprotan ini itu, akhirnya kita otak-atik, oh ternyata penyemprotannya kayak kemarin. Dan ini buktinya ternyata durian kita memang walaupun di puncak kemarau di sini ya teman-teman, durian masih tetap jadi. Berarti perawatan dengan itu saya anggap saja benar. Tapi kalau mungkin beda dengan teman-teman yang lain yang punya pengalaman lain, yang lebih ahli, lebih pinter ya, saya memang hanya petani itu hanya belajar dari berdasarkan praktek yang kita lakukan ya. Mohon maaf jika ini tidak sesuai, kita tidak bisa menjelaskan secara detail, secara ilmiah teman-teman. Ini kita bikin lingkaran seperti ini, Mas Moha, langsung ditebar. Nah, tebar kayak gitu. Ini ya teman-teman. Nanti setelah ini teman-teman, setelah ini nanti kita hanya melakukan penyemprotan seperti biasa 10 hari sekali itu, dengan perawatan seperti perawatan bunga kayak kemarin. Nanti kalau buahnya sudah besar, sudah maksimal gede, tinggal nunggu matang, nanti juga kita semprot dengan SOP. Kalau tidak ada SOP, saya biasanya pakai K99 teman-teman. Jadi pokoknya intinya pupuk kalium ya. Nanti kalau nggak begitu, pokoknya mudah-mudah saja Gandasil B juga bisa. Ya campurannya apa? Campurannya seperti biasa ya, kasih sedikit insek fungisida. Supaya insek tujuannya apa? Supaya tujuannya saat buah kita nanti besar, matang, itu tidak boleren atau dimakan hewan atau ulat teman-teman ya. Jadi sederhana sekali lah kalau perawatan. Ini pun yang pertama, yang saya itu melakukan tambahin separuh ada, tambah separuh ada. Ditebar kene loh sing separuh itu. Berarti sekitar separuh nih. Sip. Ulangi sidik. Nah, sekitar 1,5 kilo, 1,3 1,5 lah itu kilo. Yuk. Oh kok rata aja ngepiok. Nah. Ini teman-teman, jadi kita rawat. Memang beda ya. Dulu sama sekali tidak kita rawat ya, kadang enak kadang enggak. Tapi kalau dirawat kayak gini tuh biasanya duriannya nanti enak teman-teman. Bisa matangnya bisa maksimal. Tapi gini teman-teman, ini kan ada 2 pohon. Ini pohon yang pertama ya, yang berbuah pertama itu yang kita upload perawatan bunganya. Ini bisa dilihat di video cara perawatan bunga yang baru saya upload, mungkin sekitar 1 bulan yang lalu tidak salah.
Itu nanti dilihat, ini yang pohon yang pertama. Nanti pohon yang kedua kita langsung ke sana, kita juga akan melakukan hal yang sama dengan pemupukan seperti ini. Nanti sekalian yang sana tuh bawahnya udah kita seleksi buahnya, yang atas nanti kita sekalian mau seleksi teman-teman. Jadi hasilnya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini pohon yang pertama, nanti pohon yang kedua. Saya kemarin melakukan perawatan bunga itu di 2 pohon. Jadi pohon yang pertama ini, pohon yang kedua nanti segera kita ke sana teman-teman. Oh ini ya, jos ya, udah mantap. Jadi insya Allah kalau sudah gini udah agak aman teman-teman. Ini saya gerambiangan tadi hitung 37, nanti mudah-mudahan sampai tua masih ada 20-an sampai 25 lah teman-teman. Oh ditutup seperti ini. Jadi kalau teman-teman cari subur kali kok susah ya, nggak ada, itu bisa juga pakai KCL ya, KCL teman-teman. KCL itu ada yang bilang kalau durian itu tidak cocok kalau ada klor ya, tapi saya juga pernah pakai KCL, tapi juga hasilnya juga lumayan ya, juga bagus, warna rasa juga bagus teman-teman. Jadi kalau nggak ada subur kali kasih KCL enggak apa-apa lah. Kalau mungkin secara teori memang durian tidak boleh atau tidak cocok kalau ada klor. Tapi kalau saya praktekkan juga kemarin pernah sama-sama berbuah gini, tak kasih juga rasanya juga enak. Tahu karena cuaca karena apa, tapi saya pernah kasih juga apa, seperti gandasil B dengan gandasil D itulah ya. Ibaratnya kan nggak boleh dicampur atau dengan insek barengan atau apa itu loh. Pokoknya saya pernah ada yang komen di situ. Memang benar cara teori seperti itu, tapi namanya petani ya kadang kita cari yang mudah aja. Kalau sekali semprot kan kita nggak butuh biaya banyak, tapi kalau sampai berkali-kali kita semprot gandasil B, nanti semprot dengan insek fungi lain lagi, ya kita butuh biaya berapa. Ini aja udah melar mingkus, ya kita cari yang mudah-mudah aja lah teman-teman. Yang penting hasilnya bagus gitu aja. Kalau nggak ada subur kali bisa pakai KCL, kalau nggak ada KCL bisa pakai KNO3 juga bisa teman-teman. Jadi jangan dibikin pusing, yang penting dirawat. Tanaman itu dalam kondisi berbuah itu nutrisi tercukupi gitu aja loh. Orang yang nggak diperlakukan seperti ini aja, asal pohonnya subur dirawat itu juga bagus kok. Ada. Yuk, kita pindah ke pohon yang kedua. Berapa yang jadi? Yuk kita ke sana. Kita mau pindah pohon yang kedua teman-teman. Oh ini yang parah dulu, parah sudah mulai hijau lagi. Ini yang saya gundulin karena bacakan busuk akar, tak kasih buangan air ke sana, nyatanya sembuh teman-teman. Nah, ini pohon yang kedua teman-teman, kita ke sana. Ini BTOC semua, ini pesanan ke Tanjung ke Bangka Belitung teman-teman. Itu ke Bangka Belitung juga itu. Nah, ini pohon yang kedua teman-teman. Ya ini ya, kita lihat dari luar kondisi tanaman tetap trubus ya, tetap trubus ini. Jadi walaupun dia kondisi pentil tapi tetap trubus bagus karena nutrisi tercukupi. Nah nanti kalau sudah besar kayak buahnya sekepal kayak gini, ini udah masuknya hanya pupuk-pupuk tinggi kalium supaya nanti daun muda itu saat nanti udah tua ya, 3 bulan lagi udah tua itu terhenti, nanti enggak trubus. Terus durian ini nanti tua itu enak, tapi itu ini ada satu udah bau ya, mungkin beberapa hari lagi jatuh bersamaan dengan daun trubus. Apakah itu nanti enak? Nanti akan saya bikin konten ini. Ini ada satu yang tua nih, yang lainnya segini-segini teman-teman. Wah ini lebih cepat daripada yang tadi, padahal sama ini agak gede-gede. Nah ini sama, kita perlakukan sama, dan di sini akan kita hitung jadinya berapa. Jadi bunganya sama-sama banyak kemarin. Yuk kita hitung. Tapi nanti ini kita seleksi, kita tinggalkan beberapa aja lah ini, karena kemarin udah habis berbuah, berbuah lagi teman-teman, kasihan pohonnya. Ini kita hitung ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Nanti ini juga sama, kita sisakan sekitar berapa ya, 20 sampai 25 lah, kita lihat. Pokoknya jangan sampai kebanyakan. Yang ini berapa itu satu domjok itu, kita zoom ya. Oh kita zoom itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wah yo,
kasihan lah kalau satu cabang 9 kita langsung naik, kita cus, kita potong. Nah kayak gini ya, ini kita potong. Gandeng kita ambil satu, cit, wih gede itu tak potong. Ini biarin satu. Nah ini ada bunga lagi ya, jadi lihat ini juga mengganggu. Potong. Ini yang habis kita bersihkan. Wis. Nah, ini juga ada bunga, ini kita potong tapi kok susah jangkauannya teman-teman. Tuh dipotong juga sekalian. Wih, nggak kejangkau. Udah kita habisin bunganya karena hanya mengganggu nanti. Kering-kering dipotongin. Jadi kalau bunga itu jangan diproning teman-teman. Kalau mau proning itu kalau sudah berbentuk buah kayak gini, udah gede. Wah ini juga dipotong teman-teman ya, satu. Terus, wih gede itu. Sayang itu kalau nggak terbiasa. Kita lihat lagi. Oh ini ya. Sebentar. Nah ini kita potong. Terus, wih, ini loh ya, ini gede-gede ini dua, ini tak potong satu ini. Terus, kita ambil, wis, belentot kayak gini loh, tak ambil belentot, wis. Ini satu kita potong sini. Kok hampir aja nimpa itu teman-teman. Wih, gede-gede itu. Biarin. Oh, yang kita kurangin. Jadi masih 1, 2, 3, 4, 5. Ini pun bahaya. Sama kan itu kering ujungnya, siapa tahu sampai tua masih kuat. Jadi ini yang 9 tadi kita sisakan 5. Ini kita kurangin 1. Jas. Wis. Gede-gede itu. Ini kita kurangin juga. Wis. Bunga kita ambil. Ini kita kurangin 1. Jas. Ini ada 3 teman-teman. Ini tadi sudah kurangin, tapi ini terlalu di ujung. Kita potong juga. Udah tinggal 2 ini. Oh itu masih 30 lebih teman-teman. Udah tak kurang-kurangi itu masih 30 lebih. Kita lihat perkembangannya dulu. Kayak yang kecil-kecil kayak gitu nanti kita lihat. Kalau kita kiranya kok normal itu nanti kita ini bunga-bunganya tak potongin. Itu masih ada bunga di atas, cuma terlalu tinggi. Nah, nanti ya. Dan ini yang kita kurangin teman-teman. Nah ini loh. Ini bukan menolak rezeki teman-teman, tapi orang itu tidak boleh serakah. Jadi apapun itu harus ada yang dibuang kalau kiranya bisa mengganggu. Seperti orang kita hidup itu cari nafkah, kelihatannya kita udah hati-hati, udah cari yang halal, tapi namanya orang kadang-kadang salah ngomong atau apa. Itu juga pentingnya itu kita kadang-kadang dianjurkan untuk bersedekah, itu ya, bersedekah itu juga salah satunya seperti itu teman-teman. Jadi kalau kita serakah, kalau kita ngongso, ngoyo, ini kita pertahankan, akhirnya buah itu juga tidak maksimal, rasanya juga kurang enak, pohonnya juga nanti rusak gitu loh teman-teman ya. Bukan menolak rezeki ini ya. Langsung dilanjut Mas Wi ya, seperti ini. Oh ini masih tadi berapa ini tadi yang saya kurangi, masih 30 lebih. Mantap, nanti masih 20 sampai 25 juga. Kalau kita kiranya kok kita biarkan utuh kok tanamannya masih bagus, ya kita biarkan gitu aja repot. Pokoknya kalau saya itu tani, pokoknya santai, sambil belajar. Nggak ada yang master dalam pertanian. Kiranya orang itu saya pinter dalam pertanian, tapi sebenarnya ya enggak. Semuanya bisa, asal mau, ada kemauan, ada ketekunan tuh ngerawat kayak gini sebenarnya nggak susah. Cuma kadang orang yang merasa sok pintar, dia nggak mau cari tahu ke temen, dianggap
paling senior itu yang susah. Jadi kalau orang bertani itu memang ketemu sama temen, ketemu apa itu harus kita sharing-sharing tentang tanaman. Ini ya, jos mantap. Nah, seperti itu teman-teman. Nah ini ya, pohonnya masih tetap segar, harus kita pantau juga. Kalau pohonnya gagar, peranggas ya buahnya ya disisakan sedikit lagi. Pohonnya tetap terubus, bagus. Karena apa? Salah satunya selain kita berikan nutrisi kemarin ya, sebelum pembuahan itu kan ada NPK grower, itu sebenarnya saat dia itu berbunga itu kena siram juga. Itu jadinya pohonnya nggak rusak. Tapi kalau pohonnya nggak disiram saat berbunga, ini saya udah berani ngomong sekarang kalau pohon yang berbunga itu harus disiram, itu karena udah praktek beberapa kali, bukan hanya ujuk-ujuk atau tiba-tiba tonton. Itu ilmu titen. Jadi ilmu titen itu kita sudah pernah melakukan dan beberapa kali, dan ternyata itu memang harus dilakukan penyiraman saat muncul-muncul bunga teman-teman. Terima kasih, mudah-mudahan teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Salam pertanian dan sukses buat semuanya. Amin.